Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Firdausi, kelas PIB akan menjelaskan kembali materi fikih jenayah pada pertemuan ke-7 tentang pencurian dalam hukum Islam. Secara bahasa, pencurian dalam bahasa Arab disebut as-sariqah, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Secara istilah, pencurian merupakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan niat memilikinya secara tidak sah. Pencurian diatur dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tangan dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sanksi atau hukuman pencurian dalam hukum Islam yaitu potong tangan kanan. Ini merupakan bagian dari hudud, yaitu hukum pidana yang bersifat tetap karena telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun penerapannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak berlaku sembarangan. Dalam kasus tertentu seperti kelaparan, sanksi potong tangan bisa tidak diterapkan karena unsur darurah atau takzir bisa diberlakukan oleh hakim. Syarat-syarat dikenai hukuman potong tangan. Yang pertama yaitu pelaku merupakan mukallaf atau sudah baligh dan berakal sehat. Kemudian pencurian dilakukan dengan sengaja dan sadar, dan barang yang dicuri bernilai minimal seperempat dinar atau setara. Kemudian barang yang dicuri itu dari tempat penyimpanan yang aman atau hirs, dan barang tersebut merupakan milik sah orang lain dan tidak ada unsur paksaan atau kebutuhan mendesak, serta tidak ada keraguan dalam bukti, dan pencurian dibuktikan dengan dua saksi adil atau pengakuan pelaku. Dalam hukum positif Indonesia, pencurian diatur dalam KUHP pasal 362 yang berbunyi, barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 juta rupiah. Jenis-jenis pencurian diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut, seperti pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP, dan pencurian dalam bentuk keluarga pasal 367 KUHP dan bentuk pasal-pasal lainnya. Sanksi pencurian di Indonesia bersifat rehabilitatif dan korektif, bukan fisik seperti potong tangan, dan bertujuan untuk memperbaiki pelaku. Jadi pencurian dalam hukum Islam dan hukum Indonesia ini memiliki perbedaan dalam konsep sanksi dan pelaksanaannya. Hukum Islam menekankan pada efek jera dan keadilan ilahiyah dengan hukuman potong tangan, namun pelaksanaannya itu sangat ketat dan mensyaratkan keadilan. Sedangkan hukum Indonesia bersifat rehabilitatif dan menekankan proses peradilan pidana modern. Keduanya sama-sama bertujuan menjaga harta dan ketertiban masyarakat, namun pendekatan dan implementasinya berbeda sesuai nilai-nilai sistem hukumnya. Baik, jadi itu materi pencurian dalam hukum Islam pada mata kuliah fikih jenayah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.